الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرحمهم الله وأولئك هو الغفور الرحيم. Sadaqallahu azim. Hadratul Taramin, para alim, para ulama, para sesepuh yang saya hormati, khusus Bapak Ibu termasuk berbahagia. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi Rabu subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bermujaha, bertatap muka, sekaligus meramaikan atau memakmurkan rumah Allah ini melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, secara istiqomah. Semuanya itu adalah atas didasari dengan iman dan Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang sudah kita laksanakan penuh ridho dari Allah, dan yang akan kita laksanakan semoga diberikan kekuatan, kesempatan, kelapangan waktu, kesehatan dan hidayah dari Allah sehingga sampai akhir hayat kita menyempurnakan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya baca ayat surah Al-Baqarah ayat 118. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wal ladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Mereka itulah benar-benar akan mendapat rahmat dari Allah. Illa bi rahmatin minallah, mereka akan dapat rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, Dianya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat dengan ayat surah Al-Baqarah ini ayat 218, ada 3 kategori atau ciri-ciri seseorang yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi iman. Innal ladzina amanu. Iman pertama. Antara apa yang dimaksud dengan kasih sayangnya Allah atau rahmat Allah, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah disampaikan oleh saudara kita Pak Heri. Ini saya menyambung ya dengan dalilnya yang jelas ya. Dalam surah Al-Baqarah, iman yang bagaimana yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tentu iman yang tidak bercampur baur dengan syirik dan khurafat. Sekarang ini banyaknya orang yang sudah mengencing tauhidnya atau keimanannya karena tidak didasari dengan ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Maka di zaman sekarang ini Bapak Ibu harus berhati-hati masuk sesuatu kelompok atau pengajian atau thariqah, harus jelas thariqahnya apakah sampai tembus kepada Rasulullah. Kalau tidak, jangan sekali-sekali ikut. Karena ada orang pemahamannya dengan bisa melihat Allah, bisa melihat surga neraka,
tidak perlu lagi naik haji ke Mekah, cukup dengan ini sudah sampai. Ada pemahaman seperti itu. Dengan dasarnya oleh orang itu surah An-Nur ayat 35. Padahal itu terjemahan bahasa Indonesia Departemen RI, bukan penafsiran ayat surah An-Nur 35 itu. Siapa yang bisa menafsirkan ayat surah Al-Quran itu, yaitu ulama mufassirin. Ulama mufassirin. Siapa yang ulama mufassirin itu? Ulama yang menguasai 15 macam ilmu. Yang pertama adalah dia harus menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab dia pasti menguasai bahasa Arab. Yang kedua dia harus memahami nahwu shorof. Yang ketiga ilmu ma'ani, ilmu mantek, termasuk ilmu qiraat. Qiraat ini qiraat sab'ah, qiraat 7 bahkan 10 para ulama. Contoh saya contohkan, wadduha dibaca wadduhe, itu namanya bacaan qiraah namanya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar bacanya wadduha dibaca wadduhe, jangan heran karena kita mungkin belum paham. Oh ternyata itu yaitu qiraah salah namanya. Nah, di 15 macam ilmu itulah ulama yang bisa menafsirkan Al-Quran itu. Jadi kalau kita hanya tahu hanya terjemahan bahasa Indonesia saja yang dikarang atau yang diterjemahkan oleh Departemen Agama RI, bukan itu maksud An-Nur itu. Nurullah nurus samawati wal ardh. Nurku kata Allah meliputi langit dan bumi. Memang nur Allah. Kemudian semua ayat itu maksudnya perumpamaan nurku. Hanya perumpamaan nurku kata Allah, yaitu dia akan menembus kepada titik-titik atau lubang-lubang sekecil apapun. Tapi karena orang yang pemahaman seperti tadi, ada suatu kelompok di Batam ini yang cahaya itu atau nur itu itulah Allah katanya. Kan sudah jauh melenceng, sudah keluar dari tauhid itu. Kalau Allah disamakan dengan nur atau cahaya, berarti Allah makhluk. Padahal kita belajar dari kecil memahami sifat 20-nya Allah, sifat wajib 20 Allah, laisa kamitslihi, tidak ada yang setara dengan Allah pun ciptaannya. 18.000 makhluk Allah ciptakan, baik yang hidup maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang setara dengan Allah satupun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Bapak Ibu, iman yang tidak bercampur syirik atau mempersekutukan Allah dengan hal apa saja, baik secara tauhidnya, secara ibadahnya dan sebagainya, tidak dicampur adukan tauhidnya ini, maka iman inilah yang diterima oleh Allah, yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang akan mendapatkan kasih sayangnya Allah adalah yaitu wallazina hajaru, orang yang berhijrah. Hijrah ini tidak hanya harus satu Muharram. Setiap detik kita harus berhijrah. Setiap waktu, bahkan sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita, tak ada lagi di dunia ini. Selalu menghijrahkan diri kita. Kenapa kata Rasulullah SAW, sebaik-baik hijrah afdalul muhajirina man hajara muhajirina. Sebaik-baik hijrah adalah, seafdal hijrah adalah, yaitu meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama hijrah. Jadi untuk itu mari kita selalu hijrahkan diri kita ini dari yang lebih baik, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang taat tidak taat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari tidak rajin ke masjid rajin gitu, apalagi sudah pensiun, apalagi dikejarkan sisa-sisa umur ini. Mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya umur kita ini, karena kita memang tidak tahu. Kawan saya kemarin di Tanjung Mas, kemarin waktu saya KKN di sana mengkontrak sampannya mutadaburi laut, ya, nggak ada sakit, malam masih ngopi. Nah besok sore, ya karena mungkin sebabnya saja itu, ketahuan angin duduk, sudah lewat, ada lagi. Jadi artinya Allah memang sudah takdirnya seperti itu, sudah ajalnya sampai di situ.
Karena Allah katakan faiza jalakum yastakhiruna sa'atau wa yastaqdimun. Apabila ajal datang seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sesaat itu juga ambil. Apakah dia dalam keadaan beribadah, apakah dalam keadaan berjalan sendiri di jalan atau di laut, di udara, di darat, atau dalam keadaan ya bersama di rumah atau sendirian, atau mohon maaf, atau dalam keadaan berbuat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Diambil betul itu. Jadi itu mari kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh menghijrahkan diri kita. Insya Allah Nasrullah, pertolongan Allah, rahmat Allah akan datang kepada kita. Tanpa rahmat Allah tidak akan kita bisa selamat dunia akhirat. Maka Rasulullah katakan, la yadkhuluna amaluhul jannah. Tidaklah aku memasukkan ke dalam surga, kata Allah, bukan karena amalanku, tetapi illa bi rahmatin min Allah. Tetapi karena aku masuk surga, kata Rasulullah, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena kita istiqomah beribadah, ibadah kita itu diterima oleh Allah sehingga meratakanlah rahmat. Dan asbab rahmat itulah kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah persepsi Bapak Ibu. Enggak perlu lagi ibadah, yang penting rahmat. Salah itu ya. Tetap istiqomah. Insyaallah kita selalu senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya mengimbau kepada Bapak yang punya wawasan ya, ilmu walaupun sedikit demi sedikit. Kita di sini subuh ini memang tahap latihan. Kalau hari Ahad khusus kita panggil Ustaz ya, karena itu memang dikhususkan tentang tauhid, tentang tasawuf, tentang akidah, tafsir, baik tafsir Jalalain, tafsir Marawi, banyak tafsir ya. Itu khusus kita panggil Ustaz kita untuk menambah wawasan kita, ilmu pengetahuan agama khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan istiqomah kita mendakwahkan agama Allah walaupun singkat. Mudah-mudahan manfaat berkahnya. Kita tutup dengan beberapa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi billahi wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.